Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan awali ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang hari ini, dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami dengan baik. Bahkan Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali Tuhan beribadah bersama-sama saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah tangga masing-masing. Kami mohon Tuhan memimpin ibadah kami. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati kami sehingga kami beribadah dengan kesungguhan hati kami di hadapan Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami, ibadah kami pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 1122. Yesus Tuhan dan Allah kami. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima sembah dan pujian kita. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Senang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Senang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Senang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Senang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami.
sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, senang. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, senang. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, senang. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur
Engkau menyatukan roh kami untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasai kami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, Kau jamah satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau beri penghiburan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang dalam pergumulan Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih Yesus, ajar kami terus merendahkan hati di hadapan-Mu. Biar kami layak Tuhan memuliakan nama-Mu. Pakai kami semua Tuhan sesuai talenta kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kami Tuhan. Ajar kami terus mengasihi-Mu. Ajar kami terus mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Syukur Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, senang. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, bagi kota kita tercinta Lamongan. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan kota kita. Berkati aparat pemerintahan dari pusat sampai tingkat daerah. Tuhan memberkati tenaga medis, para medis, juga Tuhan memberkati aparat keamanan, hingga mereka semua diberikan hikmat marifat dari Tuhan. Mereka mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di bangsa dan kota kita. Kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati dari jam-jam ibadah. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih Tuhan berkati jemaat Tuhan di masa-masa yang sulit ini, biar mereka tidak menjauh dari Tuhan, melainkan semakin mendekat, hati mereka melekat hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin berkembang, semakin maju, terlebih nama Tuhan dipermuliakan, dan keberadaan gereja Tuhan tempat ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di tempat ini, dan terlebih lagi nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti terus mengalir dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat malam ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama bersatu hati. Tuhan, di dalam rumah Ka'bah-Mu ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan, satukan hati kami, dan Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, baik perbuatan-perbuatan yang sudah kami kerjakan yang sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, Kau kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh layak untuk datang kepadamu, layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu, sehingga doa-doa kami tidak terhalang dengan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan negeri dan bangsa kami, bahkan kota kami tercinta Lamongan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami terus mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu terus berlaku di dalam setiap kehidupan kami, terlebih untuk negeri dan bangsa kami. Tuhan, jangan biarkan terus di dalam keterpurukan. Tuhan, tolong kiranya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sungguh Tuhan kami tidak berdaya, kemampuan kami terbatas. Kami butuh Tuhan Yesus, kami butuh firman dan Roh Kudus-Mu untuk terus menolong di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan untuk mereka-mereka yang ada di garis depan, baik di dalam kepemimpinan pemerintahan yang ada, baik untuk segi keamanan dan segi kesehatan, kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Anugerahi pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan hikmat yang dari Tuhan, dan Tuhan juga memberikan kesehatan yang ekstra, sehingga pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami dapat mengatur negeri kami ini dengan baik, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga semua rakyat boleh merasakan aman damai. Tuhan, tolong kiranya terlebih kami masyarakat yang ada,
Tuhan berikan kami disiplin yang tinggi supaya kami taat patuh pada protokol kesehatan. Kami sering mencuci tangan, jaga jarak, terus pakai masker. Tuhan, mari Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kota kami yang tercinta juga kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, yang sebentar lagi bulan Desember tanggal 9 akan ada pilkada untuk pemilihan bupati dan wakil di seluruh Indonesia. Tuhan, tolong kiranya Tuhan supaya semuanya dapat terkendali aman. Tuhan, segala kerusuhan, segala pemecah belah Tuhan singkirkan semuanya supaya kota kami tetap damai aman dan rakyat kecil boleh merasakan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk tim kesehatan. Tuhan, tolong kiranya Engkau juga menganugerahi para dokter, para medis yang ada, supaya Tuhan juga memberikan hikmat dari surga. Bahkan Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra sehingga Tuhan dapat menangani mereka-mereka yang sudah terkena COVID ini Tuhan, sehingga mereka juga dengan pertolongan Tuhan mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan melalui dokter dan perawat yang ada, dan semuanya Tuhan boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih juga kami serahkan untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. GBBS Shalom Lamongan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, seluruh pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para pelayan-pelayan Tuhan, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik yang memimpin pujian, song leader, singer, juga pelayan musik, juga untuk yang mengoperasikan multimedia dan untuk mengoperasikan ibadah, baik ibadah raya, ibadah doa malam secara online. Tuhan juga terus memberkati, menganugerahi Tuhan dengan pimpinan dan urapan Roh Kudus-Mu. Demikian juga Tuhan mereka yang menerima jemaat, menerima tamu, Tuhan juga berkati tim doa, Tuhan juga berkati, walaupun mereka tidak terlihat, tetapi Tuhan Engkau melihat setiap pelayanan mereka. Tuhan, satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, biar kami semakin melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga setiap pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, mereka yang mulai dari yang terkecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, youth, Tuhan tolong juga sampai kepada umum dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Tuhan anugerahi dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh, dan biarlah harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus, andalan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kami Tuhan tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong, karena kami merasa dilindungi Tuhan, tapi juga jangan sampai kami berlarut-larut di dalam ketakutan. Biarlah iman kami tetap semakin kuat dan semakin bertumbuh, sehingga Tuhan kami berharap kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, juga taat pada anjuran pemerintah, taat kepada protokol kesehatan, sehingga semuanya dapat menjamin kami untuk hidup sehat, sehat rohani, sehat jasmani. Nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
jam-jam ibadah yang sudah ditentukan Tuhan berkati, mulai dari ibadah doa malam secara online dari hari Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu. Tuhan Engkau berkati. Juga PA Tuhan tolong, kami tidak bisa memaksa, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga Tuhan jemaat-Mu boleh semakin sadar betapa pentingnya kami ber-PA supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak diperdayakan oleh segala kelicikan iblis yang suka memutar balik firman-Mu. Tuhan terima kasih juga untuk ibadah wanita. Tuhan Engkau memberkati 2 Jumat sekali, Jumat kedua dan Jumat keempat. Tuhan berkati wanita-wanita-Mu biar semakin setia dan semakin semangat. Demikian juga untuk ibadah youth pada hari Sabtu. Tuhan juga memberkati biar anak-anak-Mu boleh semakin setia kepada Tuhan. Sedini mungkin mereka remaja boleh semakin setia kepada Tuhan sampai mereka kelak dewasa dan sampai suntuk mereka boleh tetap memelihara iman sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang masih secara online pada minggu jam 4 sore. Tuhan juga berkati biar para orang tua juga memperhatikan akan anak-anaknya untuk dapat mengikuti di dalam ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biar semua itu kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak-Mu itulah yang terbaik untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya. Dari yang terkecil sampai yang tertua. Semuanya Tuhan anugerahi dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Dan semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kiranya Engkau urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang di gereja, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena dengan kami taat setia melakukan firman-Mu, maka kuasa-Mu, mujizat-Mu, janji-janji-Mu yang indah pasti tergenapi dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita bisa bersama dalam persekutuan meskipun terpisah dari terhadap jarak, ada yang di gereja, Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di rumah tangga kita masing-masing dan memberkati kehidupan kita bersama. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Injil Markus, pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 sampai dengan 31. Markus 14 ayat 26 sampai 31. Dalam perikop, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala
dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Tentunya kisah ini sudah sering kita baca atau kita dengar bersama tentang Petrus yang akan menyangkal Yesus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu jangan menganggap diri kuat. Ya. Di ayat yang ke-27, Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-murid yang ada bahwa kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Di sini Tuhan Yesus mengutip dalam Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7. Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Tuhan memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa ketika itu saatnya Tuhan hendak mati di kayu salib, maka murid-muridnya ini akan mengalami kegoncangan iman yang luar biasa. Mereka akan diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, yang biasanya melihat gurunya dipuji-puji ya karena melakukan mukjizat, karena mengadakan pengajaran kepada orang banyak, memberikan pencerahan, memberikan pengertian, hikmatnya luar biasa. Firman Tuhan pun mencatat bahwa antara Yesus dan ahli Taurat, cara menyampaikan pengajarannya pun berbeda. Kalau Tuhan menyampaikan dengan penuh kuasa, sedangkan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Saduki tidak. Ya. Ada perbedaan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tahu bahwa nantinya Tuhan akan mati di kayu salib. Ya. Tentu mati di kayu salib bukan sebuah kematian yang terhormat, tetapi sebuah kehinaan. Di situ murid-muridnya akan terpukul imannya, tergoncang imannya. Tetapi Petrus menyatakan di ayat 29, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Kemudian ayat yang ke-30, Tuhan menjawab Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Tetapi Petrus tetap menyatakan ya, dengan sungguh-sungguh, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Demikian juga murid-murid yang lain berkata demikian. Ya. Petrus orang yang kontanan. Ya. Petrus merasa kuat. Dia menyatakan bahwa biarpun mereka semua terguncang imannya,
aku tidak. Ya. Mungkin karena Petrus merupakan murid terdekat dari Tuhan, ya, merupakan murid inti dari Tuhan, dan juga Petrus pemimpin dari murid-murid yang lain, sehingga Petrus ini merasa nggak mungkin ya aku akan jatuh atau tergoncang iman, kan sudah dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Karena memiliki pengalaman bersama Tuhan sedemikian rupa, selalu ada bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan. Tetapi Petrus dengan yakinnya menyatakan bahwa kalaupun semuanya terguncang imannya, aku tidak. Bahkan diulangi sekali lagi, bahkan sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Tapi pada kenyataannya kita tahu bersama, di dalam Markus pasal yang ke-14, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di pasal yang ke-14 ayat yang ke-66 sampai dengan 72 itu. Pada waktu itu Petrus masih di bawah, di halaman, lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Di sini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa apa yang Tuhan peringatkan dalam kehidupan kita, janganlah kita menganggap remeh atau menganggap diri kita ini kuat. Apa yang menjadi peringatan Tuhan itu tidak berlaku dalam kehidupan kita. Di situ kan Tuhan sudah memperingatkan kamu semua, ya, berarti mereka yang diajak berbicara itu, mereka yang diajak berbicara oleh Tuhan Yesus, berarti benar-benar akan mengalami kegoncangan iman yang luar biasa. Seharusnya sebagai murid-murid Tuhan, dia sudah mengenal siapa yang berbicara kepada murid-murid yang ada. Ya. Bukankah yang berbicara adalah Tuhan? Bukankah apa yang disampaikan itu adalah sebuah kenyataan yang akan terjadi? Ya. Seharusnya mereka bertanya apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi respon mereka seolah-olah seperti kur, ya. Yang satu berkata, aku tidak akan tergoncang iman, aku tidak akan menyangkal engkau, dan semuanya ikut berkata demikian. Memang terkadang manusia itu mudah sekali untuk berkata-kata, ya. Mungkin mereka tidak
mendengar dengan sungguh apa yang disampaikan oleh Tuhan sehingga dianggap remeh, dan akhirnya ya pernyataan itu keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mempertimbangkan lagi. Demikian dalam kehidupan kita, janganlah kita meremehkan apa yang menjadi peringatan-peringatan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengar, kalau itu sebuah peringatan, hendaknya kita perhatikan dengan seksama. Janganlah kita anggap sebagai angin lalu, atau mungkin berita firman Tuhan itu masih lama. Kedatangan Tuhan yang kedua kali masih lama. Nanti saja aku akan melakukan firman Tuhan, nanti saja aku akan melakukan kebenaran, nanti saja aku akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika firman Tuhan itu benar-benar terjadi, maka kita akan mengalami penyesalan. Setiap manusia, kita adalah lemah. Tanpa campur tangan Tuhan, tentu kita tidak mampu melakukan hal yang baik. Tetapi ketika kita berserah dan membuka hati untuk Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita mengandalkan kuat dan gagah kita, janganlah kita mengandalkan pengalaman hidup kita, tetapi kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita harus merasa butuh Tuhan dalam kehidupan ini setiap hari. Sebab kalau kita sudah merasa kuat, akhirnya kita akan mudah meninggalkan Tuhan, kita akan mudah melupakan Tuhan, bahkan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, maka kita akan mudah untuk bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan. Tetapi mari pada malam hari ini kita mau belajar untuk memperhatikan setiap peringatan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menyatakan bahwa akan terjadi masa yang sulit, kita harus membangun iman, kita harus membangun ketaatan, kita harus membangun ibadah yang sungguh-sungguh, maka itulah yang harus kita kerjakan. Jika firman Tuhan memperingatkan, ampunilah saudaramu akan yang lain, karena jika engkau tidak mengampuni, maka engkau tidak akan diampuni. Hendaklah itu juga menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Jangan menunda-nunda, nanti aja, nanti tak ampuni semua kalau aku sudah kritis, mau titik baru tak ampuni semua dan beres. Ya, kita masa aktif kita di bumi ini kita tidak tahu ya, kalau HP atau telepon kita bisa tahu ya, dicek masih aktif atau tidak. Kalau masih aktif bisa digunakan untuk komunikasi, tapi kalau sudah tidak aktif ya tidak bisa digunakan apa-apa, akhirnya nomor itu dibuang. Kita tidak mengetahui kapan waktu kita, batas hidup kita di bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kita jangan sombong atau enggak ya, wah aku sudah pelayanan, sudah melalang buana dari pulau ke pulau, dari negara ke negara, ya sudah top. Itu bukanlah jaminan, tetapi yang terpenting adalah kehidupan kita keseharian, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan pun mengatakan hendaknya kita terus berwaspada dan berjaga-jaga, karena sungguh waktu Tuhan itu seperti pencuri, ya. Waktunya tiba-tiba
dan tidak disangka-sangka. Ketika kita mendengar berita bahwa sesama kita mendadak dipanggil Tuhan, kita saja sudah merasa kaget, ya, tidak disangka-sangka. Seperti itulah nanti kedatangan Tuhan. Kita tidak akan menyangkanya, tiba-tiba Tuhan datang. Dan pernahkah kita memikirkan hal itu dan sudah siapkan kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Kita mau buka di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah yang perlu kita kerjakan tiap-tiap hari, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik dalam pelayanan bergereja, di masyarakat yang ada. Hendaknya kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ya. Kalau kita membangun doa, berarti kita membangun penjagaan dalam kehidupan ini. Kalau kita berdoa, berarti kita membangun kekuatan dalam kehidupan ini untuk luput dari semua yang akan terjadi. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan akan meluputkannya melalui doa-doa yang kita bangun di hadapan Tuhan, melalui hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, maka ada kekuatan, ada damai sejahtera yang dalam kehidupan ini. Sehingga kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita akan berdiri teguh, tidak akan goyah iman kita, apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Di dunia ini tidak selamanya mengalami kesenangan, tetapi ada juga kesusahan. Tidak selamanya mengalami namanya kebahagiaan atau sukacita, kadang mengalami penderitaan. Itulah pola hidup di dunia, selalu bergantian. Ada susah, senang, ada yang menderita, ada yang bahagia, terus silih berganti. Dan hendaknya apapun yang terjadi di dunia ini, entah susah senang atau sehat sakit, kita harus tetap membangun doa di hadapan Tuhan. Baik doa secara pribadi maupun doa secara kelompok, sehingga kehidupan kita, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kita dapat dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaannya. Ketika Petrus bertobat dan membuka hatinya untuk Tuhan, maka rasul ini dipakai Tuhan sedemikian luar biasa. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-41. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Itu adalah khotbah dari Petrus yang dulunya sudah awalnya diperingatkan Tuhan, terus awalnya kelihatannya gagah berani, tapi ternyata mentalnya, nyalinya ciut, dan akhirnya menyangkal. Tetapi setelah bertobat, mohon pengampunan, maka pada saat pencurahan Roh Kudus, Petrus berani memberitakan Injil dengan teman-temannya yang lain, dengan murid-murid Tuhan yang lain, sehingga banyak jiwa bertobat. Pada waktu itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Sungguh angka yang fantastis, banyak. Berarti sekali KKR bisa mendirikan gereja yang besar, 3.000 jiwa. Itu semua bukan karena kuat dan gagah mereka sebagai manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus ada dalam kehidupan para rasul yang ada. Oleh sebab itu, mari
kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, kita membuka hati kita, biarlah hati kita ini benar-benar dikuasai oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan semuanya itu untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah dengan kita membangun doa, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita dipakai Tuhan untuk hormat dan kebesaran namanya. Kita tidak lagi melihat atau apa yang menjadi kebahagiaan kita tidak lagi tergantung dengan situasi, tapi tergantung oleh hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena sungguh ketika kita dekat dengan Tuhan, ada kebahagiaan yang sejati, ada sukacita yang besar dalam kehidupan ini. Sekalipun menderita, sekalipun harus lewat lembah kekelaman, Tuhan memberikan kegirangan dalam jiwa dan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar merasakan Tuhan dalam hidup ini, dan kita tidak mudah melupakan atau melepaskan Tuhan, dan kita malah semakin setia, semakin taat, dan semakin sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk berdoa malam secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan Kau mau sempurnakan, baik pujian, penyembahan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sungguh kami sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Kami mudah berjanji, tetapi kami tidak dapat menyatakan dengan apa yang kami janjikan itu. Tetapi biarlah Tuhan, Kau mau kuatkan kami, teguhkan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Pakailah kami Roh Kudus untuk kami terus mengerjakan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, tambahkan kerendahan hati kami, tambahkan kesungguhan hati kami, karena sungguh Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami umat-Nya yang berseru dan berserah hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah tangga masing-masing. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi keluh kesah dalam kehidupannya, biarlah Engkau sendiri yang memberikan penghiburan, kekuatan, Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar merasakan damai sejahtera dan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online pada besok lusa Kamis jam 6:30 malam sampai 7:30 malam. Untuk besok Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang dimulai. Tuhan Yesus memberkati.